Aku sudah menderita di sini. Kamu di dalam sana berlatih Nine yang divine manual. Apa gunanya itu? Kalau aku tetap membunuhmu, jatuhlah sampai mati. Kenapa aku begitu tidak berguna? Aku ditipu olehnya lagi. Anjing menggonggong. Bukan Jujutsu. Tolong aku. Tolong aku. Bukannya anjing-anjing ini sudah dibunuh? Apakah mereka memelihara lebih banyak? Tolong aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Anjing jahat. Datang ke sini kalau berani. Lepaskan dia. Tolong aku. Nine yang divine manual luar biasa. Tolong. Kakak. Kakak. Kamu baik-baik saja? Anjing-anjing itu menggigitku. Siapa yang ingin menyakitimu? Apakah itu Jujutsu dari Red Plum Villa? Jah. Jah. Bukan wanita jahat ini lagi. Dia sudah menyakiti begitu banyak orang. Kakak. 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 Di matamu. Nyawa orang tidak ada nilainya bagimu. Hati begitu kejam. Apa nilai dari penampilanmu yang menarik? Dan sekarang aku hanya melihat keburukanmu yang ekstrim. Jadi kamu belum mati? Tampaknya tidak. Belum mati tapi di sini mengoceh sendiri. Kenapa kamu berbaring di sini? Membuatku takut. Siapa kamu? Kamu punya nama? Namaku Aniu. Zeng Aniu. Aku jatuh dari gunung ke sini. Kedua kakiku patah. Jadi aku terbaring di sini. Ketika tulangku sembuh, aku akan pergi. Lalu siapa dia? Apakah dia temanmu? Apakah dia digigit sampai mati oleh anjing-anjing ini? Aku tidak tahu siapa dia. Dia bertarung dengan anjing-anjing itu. Pada akhirnya, keduanya mati. Aku beruntung masih hidup. Dan kamu? Siapa kamu? Kamu punya nama? Kenapa kamu di sini? Aku dipanggil Jue, gadis laba-laba. Aku telah mengembara dari dataran tengah ke wilayah barat untuk mencari seseorang. Sebelumnya ada kabar tentang dia. Tapi belakangan ini tidak ada kabar sama sekali. Sekarang aku hanya mencari-cari. Mungkin aku akan bertemu dengannya. Kenapa kamu bertingkah aneh, bersembunyi di belakangku? Aku bukan orang yang kamu cari. Aku tidak menguntikmu. Aku dengar di sekitar sini. Red Plum Villa memiliki kekayaan paling banyak. Aku tidak punya banyak pekerjaan. Jadi aku pergi ke sana dan mencuri makananku. Hasilnya, aku tahu Nyonya Ju suka memelihara anjing galak. Dan bahkan membiarkan mereka memakan orang. Untuk berbuat baik, aku akan membunuh mereka. Hari ini, aku menemukan bahwa Nyonya Ju membawa anjing-anjing itu keluar. Aku mengikuti mereka. Tapi aku tertinggal selangkah. Aku tiba di sini dan menemukan anjing-anjing ini. Dan 2 orang mati. Tapi, salah satu mayat mulai berbicara.
Itu sangat lucu. Apa yang lucu? Aku sudah terbaring di sini cukup lama. Jadi aku baru saja mulai berbicara. Untuk menghabiskan waktu. Apakah kamu akan terus berbaring di sini? Kamu pasti lapar sekarang. Terima kasih, Nona Juer. Kenapa kamu berhenti makan? Khawatir aku akan meracunimu? Masa sih? Kue goreng yang kamu panggang untukku ini. Aku tidak bisa memakannya. Terlalu berminyak. Dia terlihat sangat mirip dengan ibuku. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku sangat lelah. Aku sangat kesepian. Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di sini? Ibu, Wuji merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku hanya sempat berbicara sedikit denganmu. Kenapa kamu berhenti makan? Aku teringat suatu kejadian. Kejadian apa? Orang bodoh sepertimu ternyata punya perasaan juga? Ceritakan padaku. Aku merindukan ibuku. Ibuku yang sudah meninggal. Karena saat kamu tersenyum, kamu terlihat seperti dia. Monster jelek! Kamu menghinaku, ya? Bilang aku terlihat tua seperti ibumu. Monster jelek! Saat ibuku meninggal, dia masih sangat cantik. Jadi sekarang kamu bisa bangun, ya? Bahkan bisa memasak. Jadi kamu tidak butuh makanan yang kubawa ini. Jangan pergi. Kupikir kamu marah dan tidak akan kembali. Aku bermimpi kamu membawa makanan ke sini. Tebak apa yang kubawa? Aku tidak tahu. Benar-benar bodoh. Aku membawakanmu ayam panggang. Lihat, ini semua barang yang kucuri dari Hongmei Manor. Ayo, makan. Hei, kamu bilang ibumu sangat cantik? Benarkah? Tentu saja. Berarti ibumu dulu seorang wanita cantik. Penampilanku yang jelek ini tidak mungkin mirip dengannya. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku merasa matamu yang tersenyum itu mirip. Jadi aku sangat suka menatapmu. Jujur saja, kamu tidak perlu merasa buruk tentang penampilanmu. Yang lebih penting bagi seorang gadis adalah memiliki hati yang baik. Baiklah, biar aku beritahu. Aku penipu dan sangat jahat. Hal favoritku untuk dilakukan adalah menyakiti orang lain. Kalau begitu, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Begitu aku sembuh, aku akan pergi selamanya. Bahkan jika kamu ingin menyakitiku, kamu tidak akan bisa menemukanku. Kamu juga, meski hampir mati, menolak untuk berbicara denganku.
menolak untuk ikut denganku. Aku mencari di mana-mana tapi tidak berhasil. Kamu juga ingin seperti dia. Hak apa yang kamu miliki? Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Juer. Aku tahu kamu akan kembali. Apa yang kamu bawa kembali untukku? Biar aku lihat. Juer, kamu sangat baik. Hanya terkadang sedikit modi. Tapi sebenarnya kamu orang yang baik hati. Beberapa hari ini, aku sangat beruntung memiliki kamu yang merawatku. Jika kamu tahu seperti apa orangnya aku, kamu tidak akan mengatakan semua itu. Kalau begitu beritahu aku. Seperti apa orangnya kamu? Aku adalah orang tanpa ibu atau ayah, seorang yatim piatu yang tidak diinginkan siapapun. Jadi itulah mengapa semua orang membenciku. Itulah mengapa aku tidak suka orang lain bahagia. Aku juga seorang yatim piatu. Tapi aku ingin orang lain bahagia. Melihat orang lain tersenyum, aku sendiri menjadi sedikit lebih bahagia. Sini. Lihat ini. Kamu suka? Apa ini? Biar aku lihat. Terlihat sangat nyata. Kamu yang membuatnya? Aku tidak terlalu tahu bagaimana menghibur orang lain. Aku hanya tahu bagaimana membuat ini. Kalau kamu suka, aku akan memberikannya semua padamu. Semua untukku? Kenapa kamu ingin menghiburku? Karena ketika aku melihatmu tersenyum, aku juga jadi bahagia. Kenapa kamu Zeng Aniu? Dan bukan monster jahat itu. Dia hanya tahu memukul, memarahiku, menggigitku dan membuatku berdarah. Tapi yang kuinginkan hanyalah berbuat baik padanya. Kenapa dia memperlakukanku seperti itu? Orang ini benar-benar bajingan. Lupakan saja dia. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melepaskannya. Bagaimana kalau begini? Begitu aku merasa lebih baik dan bisa berjalan. Aku akan membantumu mencari orang ini. Untuk membantumu melampiaskan amarahmu padanya. Lukamu butuh 100 hari untuk pulih. Tidak semudah itu. Tidakkah kamu merasa bosan di sini? Ingin keluar jalan-jalan? Baiklah. Sungguh menyenangkan berada di luar. Juer, terima kasih sudah membawaku keluar. Kemarilah dan istirahat. Lihat penampilanmu yang berantakan. Bagaimana caranya membantuku melampiaskan dendam padanya? Dia adalah seorang pendekar kungfu. Jangan terlalu percaya diri. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Hebat. Bantu aku mematahkan kaki orang kejam berumur pendek itu. Buat dia juga tidak bisa berjalan. Sehingga dia akan berada di sampingku selamanya. Tapi, dia mungkin sudah lama mati. Semua orang bilang dia tidak akan hidup lama.
Jika kamu ingin mencarinya, aku akan menemanimu. Jika dia sudah mati, aku juga bisa berada di sampingmu selamanya. Karena kita berdua sama-sama kesepian dan tidak berdaya. Lebih baik kita saling menemani. Kenapa kamu yang baik? Alangkah baiknya jika itu Zhang Wuji. Itu akan lebih baik. Siapa Wuji? Dia adalah anak laki-laki yang pernah aku kenal. Dulu dia sangat sakit. Aku ingin membawanya ke Pulau Roh Ular untuk diobati. Sebagai balasannya, dia menggigitku. Kamu lihat bekas gigitan ini? Ayo ikut aku. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Ayo, kita pergi. Mungkinkah dia adalah Hali yang mencoba menyeretku ke Pulau Roh Ular? Dulu dia sangat baik padaku. Dia bahkan memberiku makanan. Aku merasa dia sangat baik hati. Tapi aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dia berubah kejam padaku. Jangan terlalu sedih. Dia tidak pantas menerima kebaikanmu. Apakah kamu sudah lama mengenalnya? Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Dia berani melawan nenekku. Itu menunjukkan keberaniannya. Setelah tabib suci meninggal, dia menguburkannya dengan baik. Itu menunjukkan kesetiaannya. Dia mau menerimaku dan memberiku makanan. Itu menunjukkan kebaikan hatinya. Dia tampan dan pintar. Singkatnya, dia sempurna dalam segala hal. Dulu ada seorang gadis cantik yang sangat baik padaku. Dia merawatku setiap hari dengan sangat teliti. Tapi kebaikannya padaku ada maksud tersembunyi. Dia menunjukkan kelembutannya hanya untuk mendapatkan sesuatu dariku. Jadi, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Seperti yang pernah ibuku katakan padaku. Semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemampuannya untuk menipu. Dan Zhang Wuji ini, aku tidak tahu seperti apa orangnya. Jangan cari dia lagi. Lebih baik lupakan dia. Jangan ikut campur urusanku. Tapi, gadis cantik yang kamu bicarakan, apakah dia Ju Jiusen? Kalau aku tidak bertemu dengannya, aku tidak akan digigit anjingnya. Jatuh dari tebing atau patah kakiku. Ini semua karena dia. Ya, semua itu sudah berlalu. Aku masih hidup. Tidak ada gunanya membencinya lagi. Ju Jiusen. Kita baru menikah 3 hari. Kau sudah pergi untuk Wu Qingying. Bagaimana mempertahankan pernikahan kita? Sebelum kita menikah, kau janji padaku untuk memutuskan hubungan dengannya. Kau membohongiku. Kau pembohong. Sudah selesai belum? Pembohong. Aku belum selesai. Pertarungan yang bagus. Siapa kau? Kenapa kau di sini? Jangan takut. Aku adalah malaikat maut yang akan membawamu ke neraka. Biarkan aku bertanya. Apakah kau masih ingat orang yang kau sakiti, Zheng Aniu? Aku tidak kenal Zheng Aniu. Kulihat kau sudah membunuh begitu banyak orang. Sampai tidak bisa mengingat semuanya ya. Apa yang benar-benar kau inginkan? Aku ingin membalas dendam untuk orang yang kau sakiti. Dan mengambil nyawamu. Penjaga. Tolong. Tolong. Apa yang terjadi? Ada pembunuh.
Di sini kan? Di sini? Ding Mingjun. Kenapa dia di sini? Cepat! Juer. Kenapa mereka menahanmu? Kakak Aniyu. Bagaimana bisa kau tertangkap oleh mereka? Dia, si cacat, adalah orang yang sangat ingin kau temui? Benar? Wanita jelek dan pria cacat. Pasangan yang sempurna. Aku harus menemuinya sebelum aku mati. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Setelah itu, aku bisa mati tanpa penyesalan. Apa katamu? Kenapa kamu akan mati? Jangan pusingkan itu. Aku menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kamu harus memberiku jawaban yang jujur. Hari itu, kamu bilang kita berdua kesepian dan tak berdaya. Kamu bersedia berada di sisiku selamanya. Apa kamu serius? Ya, aku serius. Kamu yakin tidak keberatan dengan wajahku? Kamu bersedia bersamaku selamanya? Apa itu jelek? Apa itu cantik? Aku sama sekali tidak peduli. Jika kamu ingin aku bersamamu, jika kamu tidak keberatan, aku akan sangat senang melakukannya. Apa maksudmu kamu ingin menikahiku? Aku belum memikirkan pernikahan. Bahkan orang cacat pun tidak mau kamu. Bahkan jika kita tidak membunuhmu, tidak ada alasan bagimu untuk terus hidup. Beri aku penawarnya. Sini, duduk, sini. Dengan tulus, aku bersedia melindungimu selamanya. Selama kamu tidak meninggalkanku. Kakak Aniyu. Apa itu keluar dari hatimu? Tentu saja. Mulai sekarang, aku akan berusaha mencintaimu, melindungimu. Aku akan menjamin keselamatanmu daripada keselamatanku sendiri. Aku ingin kamu aman dan bahagia. Aku ingin kamu melupakan penderitaan yang telah kamu alami. Kakak Aniyu. Kamu bersedia bersamaku selamanya? Aku sangat menghargainya. Tapi hatiku telah diberikan kepada pria itu beberapa tahun lalu. Saat itu, dia bahkan tidak memperhatikanku. Sekarang, aku akan segera mati. Kurasa dia juga tidak akan sedih untukku. Juer berhenti bicara tentang cinta dan romansa. Beri aku penawarnya sekarang. Jika Jujusen mati, aku akan mengubur kalian berdua bersamanya. Jujusen, dia. Perempuan jalan itu membuatmu menderita dan tersiksa. Aku berencana membunuhnya untukmu. Aku rasa dia pasti akan mati. Karena itu, kamu tertangkap oleh mereka. Tanpa peduli bahaya, kamu pergi ke sana hanya untukku. Tapi aku tidak ingin balas dendam. Kenapa kamu melakukan itu? Kalian berdua sudah selesai? Jika kamu tidak memberiku penawarnya, aku akan memotong dagingmu, sedikit demi sedikit. Hidupmu akan lebih buruk daripada mati. Kakak, Jiruo, tangkap dia. Tidak mungkin. Ziruo. Sang Wuji sudah mati. Sekarang aku Zeng Aniyu. Untuk saat ini jika aku tidak mengendalikan emosiku, bisa terjadi malapetaka nanti. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu identitasku. Untuk menghindari bahaya bagi ayah angkat. Aku tidak akan membiarkan ibu dan ayahku mati sia-sia. Ziruo, apa yang kamu tunggu? Keduanya berada di pihak yang sama. Cepat tangkap mereka.
Kakak. Perempuan iblis, ilmu setan apa yang kamu gunakan? Tidak penting ilmu apa yang aku gunakan. Hanya saja kemampuanmu tidak sebanding denganku. Zero, bunuh dia cepat. Jah. Kakak. Kakak. Cepat pergi. Atau aku akan membuatmu menyesal. Ayo pergi. Juer. Juer. Juer, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Kamu pasti sangat lapar sekarang? Tunggu sebentar. Hati-hati, ini panas. Apakah terlalu panas? Kita biarkan dingin dulu. Tidak. Aku merasa masakanmu istimewa enaknya. Di sini. Kamu bisa kungfu. Kenapa kau bohong padaku? Aku tidak bohong padamu. Kamu cuma tidak pernah bertanya. Maafkan aku. Dalam keputusasaan, aku terpaksa menyalurkan tenaga dalamku padamu. Untungnya, tidak ada hal buruk terjadi padamu. Ini salahku. Kalau bukan karena kau membalas dendam untukku, Sekte Mei tidak akan terprovokasi. Kamu cari masalah. Aku memilih untuk balas dendam. Membunuh si jalang itu membuatku sangat senang. Aku tidak menyesal. Tapi kalau aku tahu dari awal, tenaga dalammu begitu kuat, aku tidak akan membalas dendam untukmu. Tapi kau terlalu baik. Kau hampir kehilangan nyawa karena tipu daya orang. Tapi kau masih memaafkan mereka. Dasar bodoh. Jelek. Bodoh besar. Tapi rencana mereka gagal. Aku masih hidup dan baik-baik saja. Bahkan jika mereka lebih jahat, mereka tidak pantas mati. Orang-orang jahat ini pantas mati. Ketika aku melihat satu, aku bunuh satu. Setiap nyawa adalah tanggung jawab surga. Shifu sering mengajariku untuk memiliki toleransi dan empati pada orang lain. Orang-orang jahat ini, meski kau lepaskan, mereka akan terus menyakiti orang lain. Jika ada yang mati karena mereka, kau akan menjadi kaki tangan mereka. Kau juga pembunuh. Kamu. Tapi banyak yang ingin menyakitiku. Jika aku harus membunuh satu persatu, maka hari-hari akan habis untuk balas dendam. Berapa banyak pembunuhan yang cukup? Selain itu, meskipun mereka ingin menyakitiku, tapi mereka semua orang yang patut dikasihani. Logika yang terdistorsi. Ini karena orang-orang seperti kamu yang terlalu penurut. Orang jahat terus meneror umat manusia. Apa yang kamu senyumin? Jelek. Aku tersenyum karena cara kamu bicara. Mengingatkanku pada ibuku. Sungguh, aku berkata jujur. Ibuku sangat cantik. Dia bahkan belum 30 tahun saat meninggal. Apa itu? Tidak ada. Aku juga memikirkan ibuku. Saat ibuku meninggal, dia juga sekitar usia itu. Bagaimana ibumu meninggal? Ibuku. Ibuku meninggal karena ayahku.
Perlahan-lahan, ayahmu menyebabkan kematian istrinya sendiri. Kenapa? Aku benci ayahku. Sifatnya yang menyimpang. Tidak cukup hanya memiliki ibuku. Hanya karena ibuku tidak melahirkan anak laki-laki. Dia benar-benar menikah lagi dengan istri kedua. Ibuku patah hati. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi siapa yang tahu ibu tiriku akan begitu kejam. Terus menyakiti ibuku dengan berbagai cara. Bahkan memaksanya pergi. Ayahku menuruti setiap katanya. Ibuku menderita cukup banyak kesedihan. Menderita cukup banyak siksaan. Aku tidak tahan lagi. Jadi aku membunuh wanita jalang itu. Ayahku mengkhianati ibuku. Moralnya sudah hancur. Dia kemudian ingin membunuh ibuku dan aku. Untuk menyelamatkanku. Di depan matanya, dia mengakhiri hidupnya. Memungkinkanku untuk melarikan diri. Aku benci ayahku. Aku benci dia. Aku benci segala sesuatu tentangnya. Juer, ibumu memberikan hidupnya untukmu. Jadi kamu harus menjalani hidup yang baik untuknya. Agar pengorbanannya tidak sia-sia. Sebenarnya, kita cukup mirip. Aku juga kehilangan orang tuaku saat masih kecil. Menjadi yatim piatu tanpa rumah. Setelah ibu meninggal, aku hanya memiliki diriku sendiri. Terisolasi. Kamu tidak sendirian lagi. Sekarang kamu memiliki aku. Ini salah. Ini salah. Kalian pria tidak bisa dipercaya dan diandalkan. Gadis Zero itu. Kamu jelas ragu-ragu terhadapnya. Apakah kamu merasa dia cantik? Apakah kecantikannya membuatmu tergila-gila? Kalian pria semuanya sama. Tidak sama sekali. Aku baru saja mentransfer tenaga dalamku padamu. Untuk menyerang Ding Minjun. Aku takut kamu akan terluka. Jadi aku menarik tanganku kembali. Tapi kamu tetap terkena dampaknya dan pingsan. Juer. Kamu terluka. Jika kamu terus bertarung, kamu tidak akan sanggup. Oh tidak. Oh tidak. Abes Meijue dari Emei niatnya jahat. Bias dan berpikiran sempit. Aku melukai muridnya. Dia pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia akan kembali dan mencariku untuk balas dendam. Kamu benar. Kamu harus pergi cepat. Semakin jauh semakin baik. Bagaimana denganmu? Jika pergi, kita pergi bersama. Kakiku patah, aku bahkan tidak bisa berjalan. Aku akan membahayakanmu. Jangan khawatir tentang aku. Orang-orang itu ingin menangani kamu. Abes Meijue adalah pemimpin sekte kebenaran. Dia tidak akan membunuh orang cacat sepertiku. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Kalau kita pergi bersama. Tak pernah terpikir kau begitu pintar. Aku akan lakukan yang bisa kulakukan. Lihat, seperti ini, kita bisa pergi bersama. Juga, kau bilang sebelumnya, jangan tinggalkan aku sendirian. Kau tidak bisa kabur. Rencanamu bagus. Tapi, seberapa jauh kau bisa menyeretku? Kau tidak perlu khawatir. Aku juga punya rencana untuk itu.
Kau pria besar yang kuat, tapi masih takut laba-laba kecil. Itu sama sekali tidak lucu. Kau tidak takut aku akan menghancurkannya? Berani kau? Kalau begitu aku ingin mereka menggigitmu 7 kali. Mengintip orang lain berlatih kungfu, itu sangat tidak boleh. Kalau kau orang lain, sudah kubunuh kau. Siapa yang mengintipmu? Aku tidak bisa menemukanmu di tengah malam. Aku takut sesuatu terjadi padamu, jadi aku mencari. Apakah kemampuanku begitu rendah? Tunggu sampai aku mahir teknik ini. Aku tidak akan takut siapapun lagi. Kungfu apa yang kau latih? Laba-laba ini memiliki bintik-bintik warna-warni. Mereka sangat beracun. Ini disebut tangan racun 1000 laba-laba. Itu seni bela diri unik ibuku. Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Untuk menyedot semua racun mereka. Laba-laba ini semua milikku. Aku harus menyedot semua racun mereka. Untuk meningkatkan kekuatan batinku. Sudah berapa lama kau melakukan ini? Aku hampir 20 tahun, 16 di buku. Ketika kemampuanku mencapai level bipolar, aku akan menyelesaikan latihanku. Saat itu kemampuan meracunku akan tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa tinggi kungfumu. Kalau aku membunuhmu dengan satu telapak tangan, kau pasti mati. Tidak ada tapi-tapinya. Kau menyedot semua racun mereka. Kau juga melukai dirimu sendiri. Kenapa harus mengalami kesulitan seperti ini? Kamu tidak salah. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk mencapai sesuatu. Semakin banyak racun yang kuserap, semakin dalam kerusakan pada wajahku. Semakin banyak yang kupelajari, semakin buruk rupaku. Karena ayahku tidak menyetujui. Ibu tidak mendengarkannya dan terus berlatih kungfu racun. Semua usahanya sia-sia. Dalam menjaga wajah yang cantik, ayahku masih mencari wanita lain. Pada akhirnya, ibuku bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Luka di wajahmu adalah dari latihanmu? Benar. Semakin banyak yang kupelajari, semakin buruk rupaku. Dan semakin buruk setiap harinya. Jadi, kamu takut? Hanya takut dengan luka di wajahmu. Kungfu ini benar-benar jahat. Jika tidak hati-hati dan salah, racun akan memengaruhimu. Hasilnya tidak terbayangkan. Aku tidak takut. Aku tahu itu. Aku semakin buruk rupa. Tidak ada pria yang mau berkencan denganku. Semua pria di dunia ini suka menyakiti hati. Kungfu ini adalah yang tepat untukku. Aku tidak akan diintimidasi lagi. Aku tidak perlu belajar menjadi seorang istri. Tidak akan dibunuh oleh orang jahat. Tidak semua pria adalah orang jahat. Contohnya ayahku. Dia adalah pria yang jujur dan penuh kasih sayang. Mari kita lihat. Suatu hari nanti, kamu akan menemukan kungfu yang bisa kamu latih. Yang tidak akan melukai dirimu dari dalam. Aku tidak peduli. Karena kungfu ini, aku tidak akan memilih kungfu lain. Meski tidak ada pria yang menginginkanku. Hidup sendirian. Aku tidak keberatan. Tidak bergantung pada wajah dan penampilanmu. Kecantikanmu terpancar dari dalam. Ambil contoh Ju Jiuzhen. Terlihat cantik. Tapi dia licik dan setan di dalamnya. Di mataku, hatimu baik. Kamu sangat perhatian padaku. Kamu jauh lebih cantik darinya. Kamu tidak seharusnya mengatakan kata-kata ini. Untuk menghiburku. Aku tidak sedang menghiburmu. Itu kenyataannya. Bagaimana perasaanku tentang itu? Kita adalah teman. Aku menyukaimu. Orang jelek. Kamu adalah pria yang baik hati. Tapi semua yang kamu katakan, apakah kamu serius? Kita belum lama saling mengenal. Jadi tidak bisa seperti ini. Orang yang kucintai adalah Zhang Wuji. Dialah satu-satunya di hatiku. Selain dia, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Aku mengerti. Tidak mungkin aku bisa menyaingi Zhang itu. Aku sudah terbiasa ditolak. Kalau begitu, kuharap kamu bisa segera menemukannya. Tentu saja. Jika dia masih hidup, kita pasti akan bertemu lagi. Kamu pasti akan bertemu lagi. Sudah selesai? Selesai. Ya, ada masalah? Orang jelek kamu.
Siapa sangka? Kamu tampan. Jangan bercanda denganku. Aku jauh dari itu. Jepit rambutmu tidak bagus. Aku akan menukarnya denganmu. Apa itu? Oh, tidak ada. Shifu, ada rumah di sana. Mari kita lihat. Oh tidak, Apa itu? mereka telah menemukan kita. Apapun yang terjadi, jangan bersuara sedikit pun, oke? Tolong berhati-hati. Jalang, jadi kau di sini. Kau dan si buruk rupa. Keluar dan hadapi hukuman mati. Dia cacat dan memperlambatku. Aku sudah menyingkirkannya. Jika bukan karena dia, aku sudah jauh dari sini. Kau tidak akan bisa menangkapku. Pembohong tak tahu malu. Hari ini adalah hari terakhirmu. Mau terus berdebat? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Shifu, inilah gadis yang melukaiku. Kau berlatih tanpa komitmen, lalu meminta Shifu Mu tampil. Tampaknya reputasi Mei telah kau hancurkan. Bandit tua, pikirkanlah. Sebaiknya kau keluarkan murid ini dari sekte MU. Damn kau. Berani-beraninya kau tidak menghormati Shifuku? Tidak hanya pada Shifu MU. Aku juga tidak akan menghormatimu. Katakan, di mana pria itu? Sudah kukatakan tadi. Aku sudah menyingkirkannya. Cari di dalam. Jah. Banggan. Di mana dia? Guru, tidak ada di sini. Tidak ada. Jalang, katakan yang sebenarnya. Beritahu aku di mana temanmu. Atau aku akan mematahkan kakimu. Sudah kukatakan tadi. Dia sudah pergi. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup. Berhenti. Dasar idiot bodoh. Sudah kubilang jangan keluar. Kenapa kau tetap keluar? Kau benar-benar idiot. Juer menyakiti Ju Jiuzhen karena aku. Aku dalang dibalik semua ini. Kalau mau membunuh, bunuh saja aku. Kalian berdua adalah kaki tangan dan harus mati. Masalah ini berawal dariku. Mereka yang menyakitiku lebih dulu. Juer membalas dendam untukku. Kalian harus tahu mana yang benar dan salah. Sekarang, hidup atau mati bukan lagi kuasamu. Tapi cara pembunuhan gadis iblis ini tidak benar. Shifu. Kakinya patah dan tidak bisa berjalan dengan mudah. Wanita ini terluka karena kalian. Dan tidak bisa melawan lagi. Kalau kita membunuh mereka sekarang. Dan kabarnya tersebar, itu akan merusak reputasi kita. Sepertinya tidak benar. Sepertinya moto Mei adalah mengambil keuntungan dari yang lemah. Aku menyaksikan semuanya hari ini. Aku menyarankan kalian manfaatkan kesempatan ini dan bunuh aku. Setidaknya tidak ada yang tahu perbuatan ini. Kalian juga bisa menunjukkan kekuatan di depan murid-murid kalian. Larang mereka menyebut tindakan penindasan kalian kepada siapapun. Omong kosong. Berhenti bicara. Kalau tidak, tunggu sampai kakiku sembuh.
Aku akan memukulmu sampai kau berlutut memohon. Reputasi Emei akan hancur. Emei adalah sekte yang jujur dan benar. Semua tindakan kami mulia tanpa celah. Kami tidak menindas yang lemah. Kau tidak bisa memfitnah orang. Ketika kakimu sembuh, aku punya cara terbaik untuk menghadapimu. Shifu, jangan terjebak trik mendorong jenderal mereka. Bawa mereka bersama kita. Ya. Saudara Enyo, berdiri. Berdiri Saudara Enyo. Juer, kamu lelah? Kami lelah, butuh istirahat. Kamu pura-pura, Sepala. Siapa yang pura-pura? Kami tidak mau jalan lagi. Semua orang lelah, mari istirahat. Baiklah Shifu. Juer, lukamu masih sakit? Sedikit. Sini aku bantu kamu rileks. Ini akan membuat peredaran darahmu lebih lancar. Kamu akan cepat pulih. Terima kasih. Shifu. Tunggu sebentar. Kami lapar. Kasih itu, mau makan ya? Juer, Baiklah, tidak ada makanan. Lagi pula kamu tidak bisa mengalahkan kami. Jadi cuma bisa menggetak kami saat kami terluka. Murid Emei macam apa? Kalian semua sampah. Juer, kamu baik-baik saja? Kakak senior, kamu baik-baik saja? Kakak senior, jangan repot-repot. Istirahat dulu. Ya, istirahat di sana. Kamu baik-baik saja? Bukan urusanmu. Boleh aku minta? Ini. Terima kasih, Nona. Nona, Ja? kamu berbeda dengan mereka. Kamu orang baik. Kebaikanmu akan dibalas. Lihat dirimu, pikiran dan jiwa kamu sudah terhipnotis. Mesum kotor. Tolong jangan bicara kasar. Dari semua orang ini, hanya dia yang baik pada kami. Aku cuma minta info lebih aja. Biar kami gak terlalu menderita nanti. Pandai bicara. Aku benar soal ini. Tunggu sampai kakiku sembuh. Kita akan cari cara untuk kabur. Cepat makan. Kamu makan saja. Pelan-pelan. Ayo pergi.
Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Ja? Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Pergi. Ayo pergi. Hati-hati, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, diam. Iblis sek jahat. Aku tidak akan menyisakan satu orang pun. Shiruo. Ja? Telah menemukan. 6 sekte besar ingin menyerang Bright Peak. Situasi. Putus asa. Laporkan ke Skiviko Heavenly Eagle Cult. Shifu, sepertinya Iblis Cult sudah tahu bahwa kita akan menyerang Bright Peak. Heavenly Eagle Cult. Kakekku dari Heavenly Eagle Cult. Kalian ingin membantu si iblis ini. Kalian tahu Six Sect menyerang Bright Peak. Selain Heavenly Eagle Cult, siapa lagi sekutu Iblis Cult? Katakan sekarang. Apa-apaan ini? Apa? Shifu, mereka semua sudah mati. Kalian berani minum racun dan bunuh diri? Iblis Cult, waktumu sudah habis. Kami akan membunuh setiap orang, tidak ada yang diampuni. Mungkin ada info di tubuh mereka. Jingxuan, periksa mereka. Ja? Hati-hati. Kakak Senior. Kakak Senior. Shifu, Kakak Senior Jingxian. Apakah dia akan baik-baik saja? Jingxian. Racun sudah masuk ke arterinya. Untuk sementara kita bisa menutup titik tekanannya. Jika kita tidak bisa menemukan penawarnya. Aku khawatir. Racun jenis apa kaktus ini? Shifu, aku sudah memeriksa orang berbaju putih itu. Tidak ada penawarnya. Shifu, apa yang harus kita lakukan? Racun ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku khawatir hanya para iblis itu yang punya penawarnya. Orang-orang di Iblis Cult benar-benar kejam. Mereka membawa racun ini di tubuh mereka, sehingga bisa menyakiti orang lain. Kalau begitu, kita harus segera ke Bright Peak untuk mencari penawarnya. Dari sini ke Bright Peak masih jauh. Aku khawatir sebelum kita sampai di sana, Jingxuan mungkin.
Aku benar-benar tidak menyangka. Sebelum 6 klan besar mengepung Bright Peak, Jingxuan sudah diracuni. Ternyata, mereka berniat menyerang Mingsek. Mereka terus mengatakan bahwa Mingsek adalah sekte jahat. Tapi yang pernah aku temui, seperti Yang Xiao, Hu Qingniu, Chang Yuchun, mereka masing-masing adalah pria yang teguh. Apa artinya ini? Shifu, kita tidak bisa hanya melihat senior sister mati tanpa perawatan. Tidak harus seperti itu. Karena aku di sini, nyawanya tidak akan hilang. Apa yang kamu katakan? Racun ini disebut Gleam of Arista. Racun masuk dari duri ke arteri. Di luka ada tanda merah melingkar. Jika racun terus menuju jantung, luka akan menjadi merah tua. Ketika luka merah berubah menjadi hitam, maka korban akan segera mati. Omong kosong. Bahkan Shifu tidak memiliki kemampuan medis. Apakah kamu punya? Kakak Aniyu. Aku lihat orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kenapa kita harus repot-repot membantu mereka? Bicara tentang niat baik tidak ada imbalan. Jika mereka lebih suka melihat kematian dan tidak melakukan apa-apa, kita biarkan saja mereka. Mari duduk Shifu. Shifu. Apakah kamu benar-benar tahu cara mengobati racun? Tidak sama sekali. Duduk. Kamu. Lihat. Kemerahan telah berkurang. Aku telah menutup beberapa titik akupunturnya. Dia akan bisa bertahan sedikit lebih lama. Tapi jika kamu ingin menyelamatkan nyawanya, kamu perlu menemukan 2 jenis herbal yang berbeda. Katakan pada kami, di mana kita bisa menemukan herbal ini. Ada lembah di dekat sini dengan kondisi yang tepat. Cocok untuk 2 herbal ini tumbuh. Seharusnya tidak sulit ditemukan. Baiklah Jiruo. Kamu dan orang ini pergi cari ramuan ini. Shifu. Bocah kecil, ingat. Jangan main-main. Bocah brengsek, dengarkan. Kalau ada apa-apa dengan adik perempuanku, aku akan menyakiti si penyihir ini. Sebagai balasan untuk adik perempuanku. Juer. Tolong kuatkan dirimu. Aku akan segera kembali. Kalau aku beritahu Ziruo siapa diriku, dan kalau biarawati Mie juga tahu, dia akan terus menekanku untuk mencari tahu keberadaan Godfather. Aku akan menyusahkan Ziruo. Tapi kalau aku tidak memberitahunya sekarang, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Kenapa kamu terlihat begitu bodoh? Cepat cari. Ramuan ini biasanya tumbuh di celah gunung. Mereka sangat suka kondisi seperti itu. Yah, kita harus cepat mencari. Aku menemukannya. Di sana. Berapa banyak yang kita butuhkan? 1 semak. Kamu tunggu di sini. Aku akan memetiknya. Hati-hati.
Hati-hati. Kamu baik-baik saja, tidak terluka? Kakimu jelas tidak terluka. Kamu berbohong kepada kami. Jadi kamu memang punya niat jahat. Tidak sama sekali. Kakiku sebenarnya patah. Baru saja sembuh. Agar Shifu kalian tidak khawatir. Aku tidak memberitahunya. Aku benar-benar tidak ingin menyembunyikannya darimu. Kamu benar-benar pembohong. Aku tidak akan percaya padamu. Jadi siapa kamu? Katakan. Kakak Zero. Ini aku. Sang Wuji. Kebaikanmu padaku bertahun-tahun lalu. Aku tidak akan pernah lupa. Kakak Wuji. Itu kamu. Kamu baik-baik saja? Saat aku jatuh, kakiku sakit. Aku akan membantumu istirahat sebentar. Sekarang.